Injil dalam Penciptaan. Hari pertama Penciptaan dan Penebusan oleh Elliot Joseph Wegener. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam kalimat ini kita dapat merangkum seluruh kebenaran Injil. Dia yang membaca dengan benar dapat memperoleh suatu penghiburan dalam jumlah yang besar darinya. Pertama-tama, mari kita pikirkan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan, tetapi Kristus adalah Tuhan, cahaya kemuliaan Bapa dan gambaran nyata dari pribadinya. Ibrani 1 ayat 3. Dia sendiri berkata, "Aku dan Bapakku adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Dialah yang mewakili Bapa menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Bapa. Hal yang sama terjadi pada awalnya dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Dan lagi kita membaca tentang Kristus bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Bapa sendiri memanggil anak sebagai Tuhan dan sebagai pencipta. Bab pertama dari Ibrani mengatakan bahwa Bapa tidak pernah berkata kepada malaikat manapun, "Engkau putraku, hari ini aku telah memperanakkan engkau." Tetapi kepada anak Dia berfirman, "Tahtamu ya Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Tongkat kebenaran adalah tongkat kerajaan-Mu." Dan Dia juga telah berfirman kepada anaknya, "Engkau Tuhan, pada mulanya telah meletakkan dasar dunia, dan langit adalah karya tangan-Mu." Ibrani 1 ayat 5, 8, dan 10. Jadi kita sangat yakin bahwa ketika kita membaca di pasal pertama kitab Kejadian, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu menunjuk pada Tuhan di dalam Kristus. Kuasa penciptaan adalah tanda yang membedakan untuk keilahian. Roh Tuhan melalui Nabi Yeremia menggambarkan kesia-siaan dari berhala dan kemudian melanjutkan, "Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal." Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, "Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini." Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kuasa-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-Nya. Yeremia 10 ayat 10-12. Bumi diciptakan oleh kuasa-Nya dan ditegakkan oleh kebijaksanaan-Nya. Tapi Kristus adalah kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Jadi di sini sekali lagi kita menemukan hubungan yang tidak terpisahkan antara Kristus sebagai pencipta dengan hasil ciptaan. Ketika kita mengakui dan menyembah Kristus sebagai pencipta, kita mengakui keilahian-Nya. Kristus adalah penebus karena kuasa-Nya sebagai pencipta.
kita membaca bahwa kita memiliki penebusan melalui darah-Nya, bahkan pengampunan dosa, karena oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Kolose 1 ayat 14 dan 16. Kalau Dia bukan pencipta, Dia tidak bisa menjadi penebus. Ini berarti bahwa kuasa penebusan dan kuasa penciptaan adalah sama. Menebus berarti menciptakan. Ini ditunjukkan dalam pernyataan Rasul bahwa Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Pernyataan mana yang segera diikuti oleh pernyataan lain yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan dilihat melalui benda-benda yang telah dibuat. Saat kita memikirkan pekerjaan penciptaan dan memikirkan kuasa yang diwujudkan di dalamnya, kita sedang merenungkan kuasa penebusan. Ada banyak tebak-tebakan kosong tentang mana yang lebih besar, penebusan atau penciptaan. Banyak yang mengira bahwa penebusan adalah pekerjaan yang lebih besar daripada penciptaan. Pemikiran semacam itu sia-sia, karena hanya kuasa tak terbatas yang dapat melakukan salah satu pekerjaan itu, dan kuasa tak terbatas tidak dapat diukur oleh pikiran manusia. Tetapi meskipun kita tidak dapat mengukur kuasanya, kita dapat dengan mudah menyelesaikan pertanyaan mana yang lebih besar, karena Alkitab memberi kita informasi. Tidak ada yang lebih besar dari yang lain, karena keduanya sama. Penebusan adalah penciptaan. Penebusan adalah kuasa yang sama yang dikerahkannya untuk menciptakan dunia dan semua isinya. Sekarang dikerahkan untuk menyelamatkan manusia dan bumi dari kutukan dosa. Alkitab sangat jelas tentang hal ini. Pemazmur berdoa, "Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mazmur 51 ayat 10. Rasul berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Atau ciptaan baru. Dan lagi kita membaca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Dibandingkan dengan Tuhan, manusia lebih kurang dari tidak ada dan kesia-siaan. Yesaya 40 ayat 17. Di dalam Dia tidak ada hal yang baik. Roma 7 ayat 18. Sekarang, kuasa yang sama yang pada mulanya membuat dunia dari ketiadaan, mengambil manusia jika Dia mau, dan menjadikannya sesuatu yang supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Setelah melihat bahwa Kristus, Firman, adalah pencipta segala sesuatu, dan bahwa Dia menebus dengan kuasa penciptaannya, marilah kita sekarang mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana Dia menciptakan. Inilah jawabannya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman,
maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6-9. Itu sangat sederhana dan paling indah karena kesederhanaannya. Semoga kita semua berseru, firman apakah ini? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Bagaimana kita tahu cara dunia diciptakan? Dengan iman. Iman memberi pengetahuan. Itu adalah pekerjaan istimewanya. Pengetahuan yang diperoleh dengan iman tidak samar-samar dan tidak ragu-ragu, tapi adalah paling pasti dari semua pengetahuan. Faktanya, tidak ada pengetahuan nyata yang tidak muncul dari iman. Pengetahuan yang datang dengan cara lain adalah spekulasi. Jiwa yang tidak percaya menganggap iman sebagai kebodohan, tetapi jiwa yang setia tahu bahwa iman menjadikannya fondasi yang kokoh. Siapapun yang percaya dapat mengetahui. Pengetahuan tentang alfabet adalah salah satu hal paling umum di dunia. Itu terletak di dasar dari semua pembelajaran. Tidak ada yang mengejek seorang anak dengan mengatakan bahwa dia mengetahui huruf-huruf dalam alfabet, dan untuk menyatakannya dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari semua kontradiksi bahwa A adalah A, namun dia tahu itu hanya dengan iman. Dia tidak pernah menyelidiki pelajaran itu untuk dirinya sendiri. Dia telah menerima pernyataan gurunya. Guru sendiri harus mempelajari alfabet dengan cara yang sama, dengan iman. Tidak didemonstrasikan kepadanya bahwa A adalah A. Tidak mungkin. Jika dia menolak untuk mempercayai fakta sampai hal itu ditunjukkan kepadanya, dia tidak akan pernah belajar membaca. Dia harus menerima fakta dengan iman, dan kemudian itu akan terbukti benar dalam setiap keadaan. Tidak ada satu hal pun yang membuat orang lebih yakin daripada huruf-huruf alfabet, dan tidak ada yang lebih benar dengan bergantung pada iman. Sekarang, sama seperti anak belajar alfabet, demikian pula kita belajar kebenaran tentang Tuhan. Siapapun yang menerima kerajaan surga harus menerimanya seperti seorang anak kecil. Dengan iman kita belajar untuk mengenal Kristus, yang adalah Alfa dan Omega, seluruh alfabet Tuhan. Dia yang mempercayai pernyataan sederhana dari Alkitab tentang penciptaan dapat mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan memang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa firman-Nya. Kenyataan bahwa beberapa orang yang tidak beriman meragukan hal ini dan menganggapnya bodoh, tidak menggoyahkan pengetahuannya atau membuktikan bahwa dia tidak mengetahuinya, sama seperti pengetahuan kita tentang alfabet digoyahkan atau dibantah oleh ketidaktahuan orang lain tentangnya. Oleh firman Tuhan langit telah diciptakan, dan semua penghuninya dijadikan melalui nafas mulutnya. Dalam majalah Century, Mei 1891, ada gambaran yang sangat menarik tentang hasil dari suara dalam bentuk gambar. Artikel ini berjudul Suara yang Dapat Dilihat. Nyonya Watt Hughes telah menggunakan alat sederhana untuk menguji intensitas suara vokal. Itu adalah selaput elastis yang direntangkan di atas mulut penerima.
di mana penerima suara dimasukkan melalui tabung bermulut lebar. Di atas membran ini ditaburkan pasir atau bubuk halus. Ditemukan bahwa saat bernyanyi ke dalam tabung, pasir itu dengan lembut diaduk oleh getaran membran, yang getarannya sesuai dengan suara, berbeda menurut nada dan intensitas suara. Ini tentu saja adalah yang diharapkan, tetapi yang mengherankan adalah bahwa dalam setiap kejadian, adukan menghasilkan bentuk suatu tumbuhan atau bunga, atau bahkan beberapa bentuk yang lebih rendah dari kehidupan hewan. Sesuatu yang mirip dengan ini dapat dilihat ketika seseorang menghembuskan nafas ke kaca jendela dalam cuaca dingin. Ditemukan bahwa ketika bubuk itu kering, bentuknya tidak akan tersimpan setelah getaran suara berhenti. Jadi, jalan terbaik adalah diambil dengan sedikit melembabkannya. Ketika berbagai bentuk dapat dipertahankan dan difoto, spesimen satu dari bentuk suara ini dapat dilihat di halaman 21. Ini menunjukkan bahwa nafas yang berasal dari paru-paru memiliki bentuk makhluk hidup, dan kepada penyanyi tersebut disarankan sebuah pikiran yang kemudian diungkapkannya. Menutup gambaran singkat saya tentang suara dalam bentuk gambar, sebagaimana telah saya amati, saya menambahkan bahwa saya telah melakukan eksperimen sebagai vokalis, menggunakan suara saya sendiri sebagai alat penelitian, dan saya harus menyerahkannya kepada orang lain yang lebih mengenal ilmu pengetahuan alam untuk menyesuaikan tampilan ini sesuai dengan fakta dan hukum yang telah diketahui. Namun, berpindah dari satu tahap ke tahap lain dari pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan demi pertanyaan telah muncul dengan sendirinya kepada saya, sampai saya terus merasa diri saya berdiri di depan sebuah rahasia, sebagian besar tersembunyi, meskipun beberapa kilasan tampak terungkap. Dan saya harus katakan, selain itu, bahwa hari demi hari saya terus bernyanyi untuk membentuk bentuk-bentuk yang unik ini, dan melangkah keluar dari pintu, telah melihat keserupaan mereka, sangat mirip dengan bunga, pakis, dan pepohonan di sekitar saya. Dan sekali lagi, ketika saya telah menyaksikan tumpukan kecil dalam bentuk gambaran bunga berkumpul, dan kemudian melepaskan kelopaknya, seperti bunga keluar dan membentuk kuncup yang besar, harapan telah datang kepada saya bahwa percobaan sederhana ini dapat memberikan beberapa masukan berkenaan dengan produksi alam dari bentuk-bentuk indahnya sendiri, dan dengan demikian dapat membantu dalam tingkat tertentu pengungkapan mata rantai lain dalam rantai besar alam semesta yang teratur, yang kita diberitahu dalam Alkitab mengambil bentuknya dari suara Tuhan. Ini tidak diberikan sebagai contoh tentang bagaimana Tuhan menjadikan bumi pada mulanya, karena kita tidak dapat mengetahui bagaimana Dia melakukannya. Tetapi itu akan membantu kita untuk memahami fakta. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan mencipta. Dalam nafasnya hanya ada bentuk makhluk hidup, tetapi di dalam nafas Tuhan tidak hanya ada bentuk-bentuk, tetapi juga makhluk hidup itu sendiri. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup,
dan dengan Dia adalah sumber kehidupan. Ketika Dia berbicara, kata yang menamai sesuatu mengandung hal itu sendiri. Apapun yang digambarkan kata itu ada dalam bentuk hidup di kata itu. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Rasul Paulus tentang Tuhan, bahwa Dia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini sendiri adalah sifat keilahian. Jika seseorang menyebut sesuatu yang tidak ada, seolah-olah itu sudah ada, itu adalah kebohongan. Tapi Tuhan melakukannya, dan Dia tidak bisa berbohong. Bagaimana bisa? Hanya karena ketika Dia menyebut sesuatu dengan namanya, atau mengatakan bahwa sesuatu itu akan ada, itu sudah ada, meskipun tidak dapat dilihat. Hal itu ada dalam firman-Nya. Ketika Dia menamai sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka hal itu ada, karena firman-Nya membentuknya sesuai dengan namanya. Ketika Dia mengatakan bahwa sesuatu akan ada, maka itu pasti sudah muncul, karena itu benar-benar ada dalam kata yang telah diucapkan. Karena alasan inilah, begitu banyak nubuat berada dalam bentuk kalimat yang sempurna, seolah-olah sudah tercapai. Jadi, ketika dunia diciptakan, Tuhan berfirman, dan di sanalah mereka tercipta. Mereka dibentuk oleh nafas mulut-Nya. Sekarang, lihat betapa kokohnya dasar yang diberikan kepada orang percaya yang tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan, dan bahwa ketika Tuhan berfirman, hal yang disebutnya itu ada, penuh dengan kehidupan. Pemazmur berkata, "Aku akan mendengar apa yang Tuhan akan katakan, karena Dia akan berbicara damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang kudus-Nya." Mazmur 85 ayat 8. Dia berbicara damai melalui sabda ilahi, karena Dia adalah damai sejahtera kita. Efesus 2 ayat 14. Tetapi damai berarti kebenaran, karena kita membaca, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka." Mazmur 119 ayat 105. Atau menyebabkan mereka tersandung. Dan lagi, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Yesaya 48 ayat 18. Maka pasti Tuhan mengatakan kebenaran ketika Dia berbicara tentang damai sejahtera. Dan begitulah, karena sekali lagi kita membaca. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena imannya Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dibenarkan, dibuat benar, atau pelaku dari hukum. Oleh kasih karunia dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya
untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 21-26. Melihat bahwa manusia dinyatakan tidak memiliki kebenaran, tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Roma 3 ayat 12. Tidak ada yang memiliki apapun di dalam dirinya yang darinya kebenaran dihasilkan. Kemudian kebenaran Tuhan ditempatkan secara langsung ke dalam dan di atas semua yang percaya. Kemudian keduanya dibungkus dengan kebenaran dan dipenuhi dengan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Sesungguhnya mereka kemudian menjadi kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Dan bagaimana ini tercapai? Tuhan menyatakan kebenarannya atas orang percaya. Menyatakan berarti berfirman. Jadi, Tuhan berfirman kepada orang berdosa yang bukan siapa-siapa dan yang tidak memiliki apa-apa, dan berkata, "Kamu benar." Dan segera bahwa orang percaya berdosa berhenti menjadi orang berdosa dan mempunyai kebenaran Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan kebenaran memiliki kebenaran itu sendiri di dalamnya. Dan segera setelah orang berdosa percaya dan menerima firman itu ke dalam hatinya dengan iman, saat itu dia memiliki kebenaran Tuhan di dalam hatinya. Dan karena dari hati terpancar kehidupan, maka kehidupan baru dengan demikian dimulai di dalam dirinya, dan bahwa hidup adalah hidup dengan ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Jadi, iman memang merupakan dasar dari hal-hal yang diharapkan, karena iman sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah dasar. Firman yang sama yang menciptakan bumi juga menopang bumi. Kita mengutip lagi kata-kata mengenai Kristus, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu terjadi. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Untuk sesuatu terjadi, itu berarti dijaga tanpa henti-hentinya. Oleh karena itu, semua hal di atas bumi dan bumi itu sendiri berhutang kelangsungan keberadaannya kepada Kristus. Jadi, Paulus menyatakan di Bukit Mars, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah 17 ayat 28. Yang menopang ini adalah dengan firman-Nya. Jadi, setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Tuhan telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan, dan menopang segala yang ada
dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 1-3. Kristus adalah sabda ilahi. Dia ada di setiap firman yang diucapkan. Dan oleh karena itu, karena segala sesuatu dijaga terus-menerus di dalam Dia, semuanya ditopang oleh firman-Nya yang penuh kuasa. Bacalah juga kata-kata yang ditulis oleh Rasul Petrus. Oleh firman Tuhan, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 2 Petrus 3 ayat 5-7. Firman yang sama yang membuat bumi itu membuat meluapnya banjir, membuatnya berubah dari air dan masih menopangnya. Oleh karena itu, firman itu pastilah kokoh. Ia lebih nyata dan kokoh daripada bumi itu sendiri. Bahkan sebagai fondasi dari suatu benda, harus lebih kuat daripada benda tersebut. Firman yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 2-3. Karena itu, orang yang mempercayainya tidak akan pernah rugi. Akan datang waktunya ketika bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Ketika setiap pulau akan menjauh, Yesaya 24 ayat 19 dan 20, dan sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, tapi bahkan di saat yang sulit itu, orang Kristen dapat berkata, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24-27. Kristus adalah batu. Tentang orang Israel kuno kita membaca itu. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, pergi bersama, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Pemazmur berkata, Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan, ketidakbenaran padanya. Mazmur 92 ayat 15. Bagi mereka yang menganggap Dia sebagai kedamaian mereka, dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 1 Korintus 3 ayat 11.
Kita tidak dibangun di atas para rasul dan nabi, tetapi di atas landasan yang telah mereka bangun. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan firman Kristus dalam khotbah di atas bukit, kita membangun di atas batu karang dengan mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Firman Tuhan adalah nafas Tuhan, dan karena itu penuh dengan hidupnya sendiri. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan Kristus berdiam di dalam hati oleh iman. Oleh karena itu, firman tersebut memiliki Kristus di dalamnya. Karena itu membawa Kristus ke dalam hati. Perkataan dari seseorang berdiri untuk orang itu sendiri. Perkataannya berharga sama seperti dirinya sendiri. Jika dia adalah karakter yang tidak berharga, kata-katanya tidak ada artinya. Tetapi jika dia adalah seorang yang terhormat dan telah menjanjikan sesuatu, perkataannya semua berharga, sebagaimana dia adalah berharga, atau semua yang dapat dia lakukan. Kata itu mewakili dia. Kita mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu yang dilakukan oleh hambanya dengan ketaatan pada kata-katanya. Jadi, firman Tuhan berdiri untuk dirinya. Semua mengenai Tuhan adalah berharga. Firman-Nya bernilai. Itu mewakili dia, karena itu penuh dengan kehidupannya. Abraham adalah teladan yang luar biasa dalam pendirian kepada Kristus dengan mempercayai firman-Nya. Tuhan membuat janji kepada Abraham, yang mana seperti semua janji-janji Bapa ada di dalam Kristus. Kemudian ayat mengatakan tentang Abraham, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang ungkapan dia percaya kepada Tuhan. Kata yang diterjemahkan percaya berasal dari kata Ibrani amin. Dalam kata amin, kita memiliki bentuk yang hampir sama bentuknya dalam bahasa Ibrani. Kata tersebut tidak diterjemahkan, tetapi hanya diganti. Itu adalah kata Ibrani dan muncul dalam berbagai bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan Alkitab. Yunani, Latin, Prancis, Jerman, Spanyol, Denmark, Inggris, dan lain-lain. Semuanya memiliki kata yang sama, amin. Pemikiran dasar dari kata tersebut adalah keteguhan. Pikiran kepadatan yang kuat dan stabilitas melekat padanya. Ia memiliki definisi yang beragam. Semua membawa pemikiran ini. Salah satu definisinya adalah membangun atau bergantung. Jadi, secara harfiah, Abraham dibangun di atas Tuhan, dan itu dihitung baginya sebagai kebenaran. Ini sesuai dengan ide bahwa firman Tuhan adalah fondasi. Pikiran dasar dari kata itu adalah sesuatu yang substansial, yang di atasnya seseorang dapat membangun. Dibawa ke dalam pembicaraan kita yang biasa, kita berkata tentang seseorang. Anda dapat bergantung pada kata-katanya. Itu berarti Anda dapat menyandarkan berat badan Anda di atasnya. Sekarang, jika ini benar bagi seseorang, apalagi Tuhan.
kita boleh berpegang pada firman-Nya, karena itu akan selalu menopang kita. Ini memberikan pikiran yang lebih baik tentang makna Alkitab, tentang kepercayaan, daripada yang umumnya dipegang. Orang umumnya berpikir bahwa percaya tidak lebih dari mengangguk setuju, tapi mempercayai Tuhan lebih dari ini. Itu adalah untuk mempercayai kata itu sebagai hal yang paling pasti di alam semesta. Karena itulah yang menopang alam semesta, dan untuk mengistirahatkan seluruh jiwa dan semua harapan di atasnya. Meskipun segala sesuatu tampak bertentangan dengannya. Itu artinya berjalan di mana tampaknya tidak ada apa-apa, asalkan firman Tuhan ada di sana. Mengetahui bahwa itu adalah dasar yang kokoh. Penyair Whittier mengungkapkannya. Tidak ada di depannya, tidak ada di belakang. Langkah-langkah iman jatuh pada kehampaan yang kosong dan menemukan batu di bawahnya. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, "Marilah," saat dia berjalan di atas air, Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan menuju Tuhannya. Berlawanan dengan alam, jika manusia berjalan di atas air, tidak mungkin air bisa menahan seseorang. Apa yang menahan Petrus? Itu adalah firman, "Marilah." Ketika Tuhan mengucapkan satu kata, hal yang digambarkan ada di dalam kata itu. Dan ketika dia berkata kepada Petrus, "Marilah," kekuatan untuk datang ada di dalam firman. Di dalam itulah Petrus berjalan selagi dia tetap berjalan. Ketika dia melihat ombak yang riuh di sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Mengapa? Karena dia kemudian lupa kata itu dan hanya memikirkan air. Begitu dia meninggalkan kata itu, dia mulai tenggelam, karena air tidak memiliki kekuatan untuk menahannya. Hanya firman Tuhan yang bisa membuatnya tetap di atas air. Jika firman Tuhan menyuruh Petrus berjalan di udara, dia bisa melakukannya semudah dia berjalan di atas air. Firman Tuhan menopang Elia di udara, dan demikian juga akan segera dilakukan kepada semua orang yang mempelajari kuasanya. Tetapi perhatikan faktanya, bahwa ketika Abraham membangun di atas Tuhan, itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan dalam perhitungannya. Ketika iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, karena itu memang benar. Bagaimana bisa? Sebab, sebagaimana Abraham membangun di atas Tuhan, dia membangun di atas kebenaran yang kekal, bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Dia menjadi satu dengan Tuhan, jadi kebenaran Tuhan adalah miliknya sendiri. Firman Tuhan adalah firman murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Oleh sebab itu, Dia yang membangun di atas batu karang Yesus Kristus, dengan menerima firman-Nya, dengan iman yang hidup, membangun di atas dasar yang teruji. Jadi kita membaca, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Bapa. Sebab ada tertulis dalam Alkitab, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." 1 Petrus 2 ayat 1-6. Kekuatan ini tidak begitu jelas terlihat sampai kita membaca bagian Alkitab yang dikutip oleh Rasul, sehubungan dengan yang telah kita kutip dari khotbah juru selamat di atas bukit. Mengingat yang terakhir, kita membaca dari nubuatan Yesaya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, "Sesungguhnya Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, dan Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat." Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Yesaya 28 ayat 16-19. Kristus adalah fondasi yang teruji. Kebenaran adalah ukuran yang Dia letakkan. Karakternya adalah sepenuhnya benar dan baik. Setan menggunakan semua keahliannya untuk mencoba menuntun dia kepada dosa dan tidak berhasil. Dia adalah fondasi yang pasti. Kita membangun di atas dia dengan mempercayai firman-Nya, seperti yang Dia sendiri katakan. Banjir pasti akan datang. Akan ada bencana yang meluap-luap yang akan menyapu perlindungan dari kebohongan, dengan semua yang telah membangun di atas fondasi yang salah. Rumah yang dibangun di atas pasir pasti akan runtuh. Ketika badai mulai melanda dengan ganas, mereka yang telah membuat kebohongan tempat perlindungan akan melarikan diri terhadap hidup mereka, sementara fondasi mereka mulai goyah. Tetapi banjir akan menghanyutkan mereka. Ini adalah gambaran yang disampaikan oleh 2 ayat dari Alkitab. Tetapi akan jauh berbeda dengan mereka yang telah membangun di atas batu zaman. Fondasi yang pasti akan bertahan di setiap goncangan. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Mereka yang telah membangunnya tidak akan terpisah. Mereka seringkali membuktikan bahwa itu adalah tempat perlindungan yang pasti, sehingga mereka dapat dengan tenang menyaksikan arus deras. Mereka tidak perlu melarikan diri untuk hidup mereka.
Setelah membangun di atas batu, mereka seaman batu itu sendiri. Dan mengapa? Karena mereka benar-benar bagian dari batu karang, untuk semua yang membangun di atasnya. Dengarkanlah perkataan Rasul. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kisah 20 ayat 32. Ketika seseorang membangun di atas batu karang, batu itu sendiri sebagai batu yang hidup tumbuh di dalamnya, sehingga fondasi dan bangunannya semuanya menjadi satu. Ini ditunjukkan oleh banyak bagian Alkitab. Kami akan mengulangi beberapa. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua adalah satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ibrani 2 ayat 11. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Tuhan yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Tuhan di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Di sini kita telah menggabungkan gambaran rumah dengan tanaman. Ini wajar-wajar saja, karena batu yang di atasnya kita bangun adalah batu hidup dan memberi kehidupan kepada mereka yang membangun di atasnya, sehingga mereka seperti batu yang hidup, bertumbuh menjadi bangunan. Kedua gambaran itu digabungkan oleh Rasul Paulus. Karena kamu adalah kawan sekerja Tuhan, kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. Ini juga ditunjukkan dengan sangat indah dalam nasihat yang Yosafat berikan kepada Israel ketika atas perintah Tuhan mereka pergi melawan kekuatan yang jauh lebih tinggi. Percaya pada firman-Nya bahwa Dia akan berperang untuk mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." 2 Tawarik 20 ayat 20. Di sini seperti yang telah kita lihat dalam peran Abraham, kata percaya berasal dari kata Ibrani, amin. Kata mendirikan juga merupakan bentuk lain dari kata yang sama. Jadi ayat itu dapat diterjemahkan dengan tepat sebagai berikut. Bangunlah di atas Tuhan, demikianlah kamu akan dibangun.
Satu poin lagi akan diberikan untuk menunjukkan pengharapan dan penghiburan yang terkandung dalam hal-hal yang ditulis di masa lalu. Yesaya pasal 40 seluruhnya merupakan pekabaran penghiburan. Itu dimulai, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhanmu." Kemudian mengikuti jaminan pengampunan, dan kemudian pekabaran khusus diberikan oleh suara seseorang yang berseru di padang gurun. Pekabaran itu adalah kuasa firman Tuhan yang bertolak belakang dengan kelemahan manusia. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 1-8. Kemudian ikuti gambaran kuasa dari kata tersebut. Fakta-fakta penciptaan ditunjukkan dan kuasa Tuhan bertolak belakang dengan kelemahan manusia. Kemudian tibalah bagian yang indah ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua binatang itu, semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat." Di sini sekali lagi kita merujuk pada fakta bahwa Tuhan adalah penopang langit. Itu adalah kuasanya yang menjaga benda-benda langit di tempatnya. Kecuali tanpa penempatannya yang teratur, akan ada kekacauan. Dalam ayat-ayat berikut, fakta ini ditawarkan kepada umat Tuhan untuk dorongan khusus mereka. "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Tuhanku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Yesaya 40 ayat 27-29. Betapa suatu pelajaran kepercayaan di sini. Satu kali Tuhan berfirman, "Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya." Mazmur 62 ayat 12. Kuasa itu adalah kuasa yang menopang langit dan menyebabkan bintang-bintang dan planet-planet tetap pada jalurnya. Kuasa inilah yang Dia berikan kepada yang lemah dan kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan, jika mereka mau mempercayainya. Walaupun demikian, biarlah jiwa yang putus asa meluangkan sedikit waktu dalam merenungkan surga, memikirkan sementara bagian ini, dan dia akan lebih mampu daripada sebelumnya untuk menyadari apa yang Rasul maksudkan ketika dia berkata, "Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar." Kolose 1 ayat 11.
Tapi apa semua ini yang ingin ditunjukkan? Kuasa firman, karena dengan firman kuasanya segala sesuatu ditegakkan. Firman Tuhanlah yang telah menciptakan segala sesuatu. Kata itu menjadi perhatian kita di bagian pertama pasal ini. Bertolak belakang dengan semua kedagingan. Betapa firman itu tetap selama-lamanya. Bacalah sekarang Yesaya pasal 40 seluruhnya, terutama ayat 6-8 dan 26. Dan kemudian bacalah komentar Rasul Petrus. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 23-25. Di sini kita memiliki kutipan dari pasal ke-40 kitab Yesaya tentang firman Tuhan yang menciptakan dan menopang segala sesuatu. Itu adalah firman yang hidup, yang merupakan kehidupan dan kuasa dari segala sesuatu. Perhatikan semua ini, dan kemudian bacalah kata-kata penutup dari Rasul. Inilah firman yang dimana Injil diberitakan kepada kamu. Injil kemudian adalah kuasa penciptaan dari Tuhan yang diterapkan pada manusia. Injil apapun yang mengabaikan ciptaan atau yang tidak memberitakan kuasa penciptaan Tuhan, seperti yang terlihat dalam hal-hal yang telah Dia buat dan yang tidak menghiburkan manusia dengan kuasa itu, memanggil mereka untuk selalu mengingatnya sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Adalah Injil lain yang sama sekali bukan Injil, karena tidak ada Injil yang lain. Ini kemudian adalah pelajaran yang harus dipelajari pada permulaan. Dia yang telah mempelajarinya adalah ciptaan baru di dalam Kristus dan siap untuk mempelajari apa yang mengikutinya, yaitu pelajaran tentang pertumbuhan dengan mengingat fakta-fakta luar biasa ini. Betapa lebih buruk daripada tidak berguna rasa takut yang tampaknya diungkapkan beberapa orang. Saya takut jika saya memulai kehidupan Kristen, saya tidak dapat bertahan. Tentu saja, Anda tidak akan bisa bertahan. Anda tanpa kekuatan, tetapi pertolongan telah diberikan kepada Dia yang Maha Kuasa. Dia sanggup membuat Anda berdiri dan menjaga Anda sampai akhir. Dijaga oleh kuasa Tuhan melalui iman sampai kepada keselamatan, siap untuk dinyatakan di saat terakhir. Oleh karena itu, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Tuhan yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas 24 dan 25. Jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Sampai sekarang ada kegelapan di atas permukaan jurang. Itu bukanlah kegelapan seperti yang biasa kita alami,
karena dalam kegelapan paling pekat yang pernah diketahui manusia sejak saat itu, dengan kemungkinan pengecualian wabah kegelapan di Mesir, ada campuran cahaya. Beberapa cahaya meredahkan kegelapan, bahkan di malam yang gelap ketika tidak ada bulan atau bintang yang muncul. Tetapi di sini ada kegelapan yang tidak bisa dibayangkan manusia, karena terang belum diciptakan. Dari kegelapan yang pekat ini, Tuhan memerintahkan cahaya untuk bersinar. Rasul memberitahu kita bahwa Tuhan yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." 2 Korintus 4 ayat 6. Di sini sekali lagi kita dibawa untuk melihat keajaiban kuasa penciptaan. Tuhan tidak bekerja seperti yang dilakukan manusia. Manusia harus menyiapkan semua bahan di tangannya ketika dia membuat sesuatu. Tuhan tidak dibatasi dengan cara itu. Ketiadaan sama sekali adalah cocok untuk tujuannya, karena apapun yang bisa terjadi. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ini dilakukan demi kita, agar kita dapat belajar untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya. Jadi ketika Tuhan membuat terang, Dia membuatnya bersinar dari kegelapan. Bisakah kita mengatakan bahwa Dia membuat terang keluar dari kegelapan? Itu tidak akan salah, karena itu ada dalam kuasa Tuhan. Jika aku berkata, "Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan malam akan menjadi terang di sekelilingku," ya, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Mazmur 139 ayat 11 dan 12. Dan dalam berbicara untuk menghibur umatnya di saat kesusahan, Tuhan berkata, "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan." Yesaya 42 ayat 16. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia sendiri adalah sumber segala sesuatu. Jiwa yang bijaksana melihat Tuhan dalam semua pekerjaannya. Dia telah mengesankan dirinya sendiri atas semua ciptaan. Itu semua dicap dengan kepribadiannya sendiri. Kegelapan yang pekat dari orang-orang kafir datang dari penyimpangan kebenaran ini. Gantinya melihat kuasa Tuhan dalam segala hal, mereka mengatakan bahwa segalanya adalah Tuhan. Jadi, mereka mengubah kebenaran Tuhan menjadi sebuah kebohongan. Tapi itu adalah fakta bahwa dari Tuhan sendiri segala sesuatu muncul. Jadi, Tuhan bisa membuat terang bersinar dari kegelapan, karena Dia sendiri adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Tuhan adalah terang,
dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Janganlah kita lupa saat kita mempelajari ciptaan bahwa Kristus adalah pencipta. Dia adalah kebijaksanaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dialah yang menciptakan terang. Dia membuatnya dari dirinya sendiri, karena di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Tidak hanya dalam pengertian spiritual bahwa Kristus adalah terang dunia, terang yang menggembirakan mata seluruh umat manusia adalah terang yang dicurahkan dari Kristus kepada mereka. Yang terlihat adalah untuk mengajari kita tentang yang tidak terlihat. Dari alam kita belajar tentang hal rohani. Cahaya jasmani yang bersinar di dunia dirancang untuk mengajar kita bahwa Tuhan adalah terang, dan cahaya rohani darinya bersinar dengan bebas untuk semua dan tidak ada yang kurang nyata. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mazmur 112 ayat 4. Agar dia dapat berkata, "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Mika 7 ayat 8. Kristus adalah terang dunia. Jadi kita membaca bahwa ketika Dia pergi ke Galilea, perkataan Nabi sehubungan dengan daerah itu digenapi. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Matius 4 ayat 15 dan 16. Dosa adalah kegelapan, dan itu mendatangkan kegelapan. Firman Tuhan itu terang, tetapi terang itu pada kenyataannya tersembunyi dari orang-orang ketika Tuhan datang ke dunia. Orang bijak dalam kesombongan mereka sendiri telah mengambil tafsiran dari hukum Tuhan, dan sebagai konsekuensinya telah menutupinya. Mereka telah mengambil kunci dari pengetahuan. Meskipun demikian, itu terjadi pada abad pertengahan, yang umumnya dikenal sebagai abad kegelapan. Karena saat itu Alkitab adalah buku terlarang. Itu dipenjara di sel gelap, dan sinarnya tidak menerangi orang-orang. Orang-orang mencari terang dan tidak tahu kemana harus pergi. Pengetahuan tentang Tuhan sudah hampir hilang dari negeri itu, karena bahkan para imam yang bibirnya harus menyimpan pengetahuan tidak mengetahui Alkitab yang hidup. Setan telah menyebabkan ide-ide yang salah tentang Tuhan dan kebenaran untuk disebarluaskan. Ke dalam keadaan kegelapan itulah Kristus terang dunia datang. Bagi mereka yang duduk dalam kegelapan, cahaya muncul. Cahaya bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menahan atau menguasainya. Tidak ada yang bisa memadamkan cahaya hidup yang suci itu. Ketika manusia meraba-raba dalam kegelapan dan tidak tahu jalan kebenaran, terang kehidupan Kristus bersinar dalam kegelapan untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Semua ini dilihat oleh Simeon yang lanjut usia ketika ia menggendong bayi Yesus dan berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lukas 2 ayat 30-32. Sebagaimana dosa adalah kegelapan, demikian pula maut. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Karena keinginan daging adalah maut. Roma 8 ayat 6. Dosa, jika sudah besar, mendatangkan kematian. 1 Korintus 15 ayat 56. Karena sengat maut ialah dosa. Dosa dan maut datang dari setan, karena dialah yang memiliki kuasa maut. Oleh karena itu, kita diberitahu bahwa kita bergumul bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan penguasa kegelapan dunia ini. Kegelapan dunia ini adalah kegelapan dosa, dan itu adalah kegelapan bayangan maut. Mereka yang duduk dalam dosa, duduk dalam bayang-bayang kematian, dan terang yang memancar ke atasnya adalah terang kehidupan Kristus yang tidak berdosa. Sebagaimana dosa adalah maut, maka kebenaran adalah hidup. Menjadi berpikiran rohani adalah hidup. Menjadi berpikiran rohani adalah memiliki pikiran roh Tuhan, dan itu adalah memiliki hidup dan kebenarannya. Itu adalah memiliki hukum Tuhan di dalam pikiran. Karena kita tahu bahwa hukum itu rohani. Satu-satunya hal yang bisa menghilangkan kegelapan adalah cahaya. Jadi, satu-satunya yang bisa menghapus dosa adalah kebenaran. Dan satu-satunya yang bisa mengatasi kematian adalah hidup. Tetapi kehidupan manusia tidak dapat memperoleh kemenangan atas kematian, karena itu adalah kematian itu sendiri. Dosa itu adalah alamiah di hati umat manusia, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 21-23. Tapi hati adalah tempat kehidupan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Oleh karena itu, karena dosa adalah maut, dan dosa dalam segala bentuknya muncul dari hati, oleh karena itu sumber kehidupan manusia itu sendiri diracuni oleh maut. Hidup manusia hanyalah kematian yang hidup. Rasul Paulus, setelah meratapi betapa berdosanya manusia duniawi, berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Karena kebenaran dan hanya itu saja adalah kehidupan. Manusia tidak dapat memiliki harapan hidup dari dirinya sendiri, karena ia tidak dapat memperoleh kebenaran dari dirinya sendiri. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Lukas 6 ayat 45. Manusia pada dasarnya
hanya memiliki kejahatan di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia hanya dapat melahirkan yang jahat. Alkitab memberikan banyak kesaksian tentang ini. Biarkan mereka menceritakan kisah mereka sendiri. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 7 dan 8. Tidak peduli seberapa besar jiwa yang terbangun, berharap agar dia dapat melakukan apa yang dia tahu benar. Dia tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri untuk melakukannya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Sekarang, karena hanya kejahatan yang bisa datang dari kejahatan, dan hati manusia hanya menghasilkan kejahatan, itu adalah sebuah penolakan dari Alkitab untuk mengklaim bahwa manusia dapat melakukan hal yang baik dari dirinya sendiri. Pertama, karena Alkitab mengatakan bahwa dia tidak bisa. Kedua, barang siapa berkata bahwa ada kekuatan dalam diri manusia untuk melakukan apa yang baik, dengan demikian menyangkal bahwa ada yang namanya kejahatan dalam diri manusia. Karena tidak mungkin ada kejahatan dan kebaikan dalam diri manusia secara alami. Air mancur tidak bisa memancarkan dari lubang yang sama, baik air manis maupun pahit. Sedikit air beracun akan mencemari seluruh air mancur. Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. 1 Korintus 5 ayat 6. Jadi, jika pada dasarnya ada kejahatan dalam diri manusia, dia pasti seperti yang dikatakan Alkitab, sepenuhnya jahat. Oleh karena itu, siapapun yang mengatakan bahwa dia dapat melakukan hal yang baik dari dirinya sendiri, betapapun kecilnya, menyangkal bahwa ada jejak kejahatan dalam dirinya. Tetapi Kristus telah mengatakan kebenaran tentang manusia dalam firman, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ketiga, ada satu posisi lain yang mungkin bagi orang yang mengatakan bahwa dia dapat melakukan apa yang baik dari dirinya sendiri, dan itu adalah mengklaim bahwa dia dapat membuat kebaikan dari kejahatan. Ada banyak orang yang secara terbuka menyatakan bahwa kejahatan hanyalah kebaikan yang belum berkembang, tetapi mereka tidak lebih kuat menegaskan klaim itu daripada mereka yang berpikir bahwa mereka mampu melakukan apa yang baik. Untuk mengatakan bahwa kejahatan adalah kebaikan yang belum berkembang, berarti menyangkal Alkitab, yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki hal yang baik di dalam dirinya, dan menyatakan bahwa dosa bisa diubah menjadi kebaikan, berarti menempatkan diri di atas Tuhan,
karena dia tidak bisa melakukan itu. Untuk melakukan itu berarti menyangkal dirinya, karena dia adalah kebenaran. Hanya Tuhan yang baik. Ini yang dinyatakan dengan jelas oleh Alkitab. Ketika Kristus ada di dunia, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja." Markus 10 ayat 17 dan 18. Karena hanya Tuhan yang baik, maka siapapun yang mengklaim bahwa dirinya memiliki kebaikan dalam dirinya, berarti membuat dirinya setara dengan Tuhan. Orang yang melakukan itu sebenarnya menjadikan dirinya Tuhan. Jelaslah bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kebenaran, dia harus mendapatkannya dari luar dirinya. Dia harus pada kenyataannya dijadikan manusia lain. Dia harus memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda dari kehidupan alaminya. Hal ini secara samar-samar dikenali dalam keinginan yang sering diungkapkan untuk menjalani hidup yang berbeda. Itulah yang perlu dilakukan setiap orang. Masalahnya adalah begitu banyak yang mencoba menjalani kehidupan lain dengan kehidupan lama yang penuh dosa, dan itu tidak mungkin. Agar seorang menjalani kehidupan yang berbeda dari apa yang telah dijalaninya, dia perlu memiliki kehidupan yang berbeda. Dari ayat yang terakhir dikutip jelas dari mana dia harus mendapatkan kehidupan ini. Hanya Tuhan yang baik. Hidupnya adalah kebaikan itu sendiri. Kehidupan Tuhan terdiri dari perbuatan baik. Kehidupan seseorang adalah hanya seperti cara-caranya sendiri, dan semua cara-cara Tuhan adalah benar. Hukum Tuhan mengungkapkan jalannya, karena kita membaca, "Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Mazmur 119 ayat 1-3. Dan jalannya jauh lebih tinggi dari jalan manusia, seperti langit lebih tinggi daripada bumi. Sekarang, kebenaran Bapa adalah hal yang mungkin dimiliki manusia. Juru selamat berkata kepada para murid-Nya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya." Matius 6 ayat 33. Tapi di mana kita mencarinya? Di dalam Kristus, karena Tuhan telah menjadikan Dia bagi kita hikmat dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. 1 Korintus 1 ayat 30. Di dalam Dia kita bisa dijadikan kebenaran Tuhan. Tetapi karena kebenaran Tuhan adalah hidupnya, tidak mungkin kita memiliki kebenarannya tanpa memiliki hidupnya. Hidup ini ada di dalam Kristus, karena Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya. Satu-satunya kehidupan yang pernah hidup di dunia ini yang benar-benar sempurna adalah kehidupan Kristus. Hidupnya sendiri bisa melawan dosa, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa,
dan di dalam Dia tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Itulah Kristus adalah kebenaran Tuhan. Itulah yang harus kita cari. Tapi manusia tidak bisa menjalani kehidupan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjalani hidupnya sendiri. Ini akan menjadi anggapan yang tinggi bagi siapapun untuk berpikir bahwa dia dapat menjalani kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan harus dinyatakan dalam diri manusia. Jika dia memiliki kebenaran, tetapi Tuhan sendiri yang harus menjalani hidup. Rasul Paulus mengungkapkannya sebagai berikut, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Bapa yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Perhatikan sekali lagi betapa mudahnya seseorang menempatkan dirinya seperti di atas Tuhan, karena kebenaran adalah hidup, bahkan hidup Tuhan. Jelas bagi seseorang untuk mengklaim bahwa dia memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, bahwa pada dasarnya dia memiliki prinsip di dalam dirinya yang tidak mungkin mati, adalah sama dengan mengatakan bahwa dia memiliki kebenaran di dalam dirinya sendiri. Dan dengan demikian mengklaim secara tidak langsung bahwa dia adalah Tuhan. Ini sekali lagi adalah manusia berdosa itu. Perasaan inilah yang membuat orang Farisi tidak menerima Kristus. Mereka menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Lukas 18 ayat 9. Mereka mengaku percaya pada kehidupan kekal dan menyelidiki Alkitab dengan pandangan itu. Tetapi Yesus dengan sedih berkata kepada mereka, "Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Yohanes 5 ayat 40. Mengapa mereka tidak datang kepadanya? Agar mereka dapat memiliki kehidupan? Untuk alasan yang mereka pikir mereka miliki dalam diri mereka sendiri. Karena kebenaran adalah hidup. Kristus datang ke dunia ini dengan tujuan satu-satunya memberikan hidup kepada manusia, karena mereka telah kehilangan hidup karena dosa. Dia memberikan hidupnya kepada kita, dan itu memberi kita kebenarannya. Satu-satunya alasan mengapa seseorang tidak mau datang kepada Kristus untuk hidup adalah karena dia berpikir bahwa dia sudah memilikinya. Sekali lagi kita ulangi, siapapun yang mengklaim bahwa seseorang dapat memiliki kehidupan kekal tanpa Kristus, dengan demikian mengklaim bahwa seseorang dapat memiliki kebenaran tanpa Kristus. Keduanya harus berjalan bersama. Marilah kita membaca beberapa ayat yang sudah dikenal untuk lebih menekankan fakta ini di pikiran kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 53. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Kehidupan dalam diri manusia ini adalah satu-satunya jalan kebenaran. Kita harus dibuat menjadi supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Hidup ini adalah milik kita karena iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Itu bukan berarti bahwa hidup ini tidak nyata, tetapi dapat dipertahankan hanya dengan iman. Sebagaimana kehidupan diterima, begitu pula kehidupan itu harus dipertahankan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Manusia tidak memiliki hak dalam hidupnya sendiri dan dalam kekuatannya sendiri. Itu adalah hidup Tuhan dan bukan hidup manusia. Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. 2 Korintus 4 ayat 11. Hidup ini adalah terang manusia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Kehidupan kebenaran ini diberikan kepada manusia sebebas cahaya siang hari. Itu melimpah seperti cahaya, cukup untuk semua. Ciri khas cahaya adalah ia dapat menggandakan dirinya sendiri. Satu obor bisa menyalakan 1000 obor lainnya, dan masih memiliki cahaya sebanyak pada awalnya. Begitu pula dengan terang kehidupan Kristus. Bersama Dia adalah sumber kehidupan. Itu datang darinya dalam kelimpahan. Dia dapat memberikan kehidupan kepada setiap orang di dunia, jika mereka semua mau menerimanya, dan masih memiliki yang tersisa seperti di awal. Dia dapat hidup dalam kegenapannya dalam diri setiap orang. Setiap orang yang percaya mendapatkan keuntungan dari seluruh hidup Kristus. Kristus tidak terbagi. Mereka yang duduk dalam bayang-bayang kematian, yang merupakan bayang-bayang yang ditimbulkan oleh dosa, dapat menghilangkan bayangan itu dengan membiarkan cahaya bersinar masuk. Terang itu harus dinyatakan dalam kegenapannya di gereja sebelum akhir, sehingga kehidupan Kristus akan dinyatakan di hadapan dunia dengan jelas ketika Kristus ada di dunia secara langsung. Ini akan menjadi standar di mana ribuan orang akan berkumpul, bahkan seperti yang mereka lakukan pada hari Pentakosta.
Terang kehidupan Kristus inilah yang dikatakan Nabi dengan kata-kata ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 1-3. Semua ini dan lebih dari yang mungkin bisa diungkapkan dengan pena dari orang yang tidak terinspirasi, diajarkan kepada kita dengan kata-kata sederhana. Dan Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan di sanalah ada terang.